Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jembatan Padang Mantuang ambruk diterjang banjir. Pos Basarnas di Pasaman Barat dan BPBD gelar latihan gabungan pertolongan di air. Penyidik Satreskrim Polres Sijunjung dilaporkan ke Propam Polda Sumbar. Dianggap telah mengubah apa yang disampaikan saksi saat dimintai keterangan oleh penyidik, Ninik Mama dan tokoh masyarakat Corongkoto Tangah, Kecamatan Kamang Baru, Sijunjung, melaporkan oknum penyidik Polres Sijunjung yang berpangkat Brigadir Kepala ke Propam Polda Sumatera Barat pada Selasa sore. Mereka diterima oleh petugas di ruang Kasubit Provos Polda Sumbar. Ninik Mama dan tokoh masyarakat yang ditemani oleh kuasa hukum mereka, membuat laporan pengaduan terkait perbuatan oknum penyidik ke Provos Polda Sumbar itu. Tuduhannya adalah oknum penyidik Polres Sijunjung mengubah keterangan saksi. Tak hanya itu, terduga pelaku juga memalsukan tanda tangan saksi. Diduga kuat, oknum penyidik Polres Sijunjung tersebut mempunyai itikat yang tidak baik. Tujuannya jelas, mengubah fakta sebenarnya, agar penyidik dapat memenjarakan Epen Rizal yang dituduh dengan pasal 192 KUHP tentang penghalangan akses jalan umum. Kita laporkan adalah penyidik Polres Sijunjung pada saat pemeriksaan Pak Saril waktu itu. Berapa orang yang dilaporkan, Pak? Kalau di sekarang kan baru nampak itu satu yang berdasarkan BAP dari Pak Saril. Itu jelas sekali perbedaannya dari tanda tangan paraf yang itu. Kita akan berusaha mencari fakta yang sebenarnya apa yang terjadi sebetulnya dalam kasusnya Epen Rizal ini. Menurut Syafrul Khatib, tokoh masyarakat Corong Padang Baru, jalan yang menjadi pemicu dilaporkannya Epen Rizal oleh seorang pengusaha tambang ilegal merupakan jalan yang dibangun oleh salah satu perusahaan yang tidak lagi berproduksi. Sedangkan saat sidang, jaksa yang menerima limpahan BAP dari penyidik Polres Sijunjung, jalan itu disebut sebagai jalan umum. Sedangkan para tokoh masyarakat yang menjadi saksi mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa jalan itu bukan jalan umum. Kejadian ini, dari BAP yang tersebut, rasa ini sudah bertolak belakang dari penyampaian yang disampaikan oleh beberapa orang saksi, termasuk dari Saril dan Pak Diri. Ini rasanya tidak elok rasanya untuk tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan. Makanya kami mengambil tindakan untuk bisa menyampaikan ke Propam dan berharap bisa tindakan ini secepatnya. Sebelumnya, seorang warga di Sijunjung menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung setelah dilaporkan oleh seorang pengusaha karena melarang perusahaannya membuang tanah urukan di atas lahan yang disebut pengusaha tambang tersebut sebagai jalan umum. Robiham melaporkan dari Padang. Wakil KD Pak Dubalang, kami dari Narkoba Polres Pariaman dipimpin oleh Pak Kasat, KPU, kami dan Kota. Seorang pengedar sabu-sabu yang berasal dari Agam ditangkap polisi di kawasan wisata Talau Pauh Pariaman pada hari Minggu. Rencananya tersangka Hendra Sagita akan mengantarkan sabu-sabu kepada pemesannya. Tempat transaksi yang dituju adalah kawasan wisata itu. Polisi yang mendapatkan informasi tentang adanya rencana transaksi sabu-sabu membekuk tersangka. Saat ditangkap, pelaku membuang sabu-sabunya, sehingga polisi menangkapnya tanpa disertai barang bukti. Namun aksi pelaku membuang sabu-sabu itu dilihat oleh polisi yang lain, yang kemudian mencarinya di sekitar lokasi itu. Berkat kegigihannya, polisi menemukan sabu-sabu itu, dan Hendra Sagita ditangkap dengan barang bukti sabu-sabu. Polisi menyita 5 paket kecil sabu-sabu, sebuah telepon genggam, serta sebuah mobil yang digunakan. Dalam keterangan kepada media pada Rabu siang, Kasatres Narkoba Polres Pariaman menyebutkan bahwa tersangka mempunyai jaringan penjualan sabu-sabu di Pariaman.
Akun tersangka memang dia punya link untuk pasien-pasiennya, konsumennya yang ada di daerah Pariaman. Karena ada yang dia kenal yang bisa lancar dia melakukan transaksi di daerah wisata Pariaman. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Puluhan warga dan pemuda Nagari Canduang Kotolaweh Agam berunjuk rasa dan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Yayasan Syekh Sulaiman Arasuli. Aksi digelar di depan Pondok Pesantren Canduang dan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polresta Bukit Tinggi. Aksi sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap yayasan yang dinilai tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kasus asusila di MTI. Terbukti, pihak yayasan tidak satu pun yang hadir pada undangan rapat yang mereka gelar beberapa hari lalu. Padahal rapat membahas nota kesepakatan antara pihak MTI dengan lembaga nagari dan masyarakat dalam menyikapi kasus yang memalukan dunia pendidikan agama, serta mencoreng nama Nagari Canduang. Memboikot sementara waktu Yayasan Syekh Sulaiman Arasuli sampai terjadinya penyelesaian antara pihak yayasan dengan masyarakat Canduang Kotolaweh. Yang kedua, kita menyatakan mosi tidak percaya kepada Yayasan Syekh Sulaiman Arasuli. Bahwa aksi boikot kita ini, kita tidak menyegel sekolah, kita tidak menggembok sekolah, artinya kita tidak mengganggu proses belajar mengajar. Untuk mencegah terjadinya kericuhan, Polresta Bukit Tinggi menugaskan personelnya untuk mengamankan aksi. Kami melakukan pengamanan, pemantauan situasi di lapangan, berkoordinasi dengan masyarakat di sekitar. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar karena apapun aksi yang dilakukan oleh masyarakat ini akan cukup berpengaruh ya, akan itu mempengaruhi dari kondisi psikis dari para murid-murid di sekolah tersebut. Sehingga kami mengharapkan agar komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pihak yayasan ini dapat dijalin dengan baik. Meskipun melakukan boikot, namun warga tidak menyegel dan melarang aktivitas santri MTI Canduang. Kegiatan di Pondok Pesantren Canduang tetap berjalan normal. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Keamanan, tapi karena Anda lah kami. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.